Shalom untuk seluruh jemaat KB Bojong Kamal. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang menyertai sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkumpul dan siap untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu lah yang menyempurnakan iman kami. Kami udah pasang telinga kami untuk mendengar. Engkaulah berbicaralah lewat tuntunan daripada Roh Kudus-Nya. Sehingga kami menangkapi sesuatu yang kami harus mengerti, akhirnya melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing yang ambil dari Amsal pasal ke-19 ayatnya kedua. Firman Tuhan bunyi demikian. Tanpa pengetahuan, kerajinanmu tidak baik. Ada orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sekali lagi saya sendiri membacanya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Hari ini kita belajar mengenai iman. Sebagai contoh, ketiga orang yang mau menangkap ikan, harus dia pergi laut atau sungai untuk menangkap ikannya. Demikian juga, kalau ada yang sesuatu yang mau mendapat sesuatu, misalnya mau cari emas, harusnya menggali tanah atau gunung dan sebagainya untuk mendapat emas. Demikian juga orang mau mengenal Tuhan harus melalui imannya. Oleh sebab itu, imannya sangat penting bagi kita semua. Iman adalah pemberian daripada Allah sendiri yang bersifat kekal. Kenapa saya bilang iman adalah pemberian daripada Allah dan sifatnya kekal? Sebagai contoh di dalam firman, ya Habil, adik daripada Kain, yang membunuh adiknya dengan alasan emosi. Karena persembahan daripada Habil diindahkan oleh Allah, sedangkan persembahan daripada Kain tidak diterima oleh Allah. Sehingga muncullah di hati emosi Kain, kemudian membunuhnya. Sehingga Habil sudah dibunuh oleh kakaknya. Kematian Habil bukan secara normal, tetapi dia memiliki iman yang terbukti di dalam firman-Nya. Persembahan korban dia diindahkan oleh Allah. Berarti dia memiliki iman yang berkenan kepada Allah sesuai dengan firman-Nya. Ibrani pasal 11 ayat ke-4, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Begitu jelaskan dengan firman Ibrani pasal 11 ayat ke-4. Nah, tetapi kalau kelihatan Kain yang membunuh adiknya Habil, ternyata latar belakang kematian secara tidak normal yang bagi Habil ini ternyata ada oknum yang tertentu untuk menggodakan supaya terjadi pembunuhan di antara saudaranya. 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Salah satu tujuan kedatangan Yesus yang pertama kali di dunia ini, yaitu untuk membunuh, membinasakan perbuatan-perbuatan daripada iblis itu. Sebelumnya menyelamatkan manusia, yaitu tujuan yang utama yang kita harus perlu tahu bahwa Yesus menjadi manusia untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sehingga menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya supaya mereka terlepas daripada iblis itu. Ini yang kita perlu sekali yang sebagai orang percaya kepadanya. Makanya betapa pentingnya kita mengerti iman yang harus memiliki pengetahuan. Kalau tidak kita tahu di belakang kematian Habil ini ada oknum yang tertentu, yaitu iblis. Kita harus waspada. Jangan sampai terjadi seperti hal itu dalam kehidupan kita semua. Nah, begitu manusia mudah dibunuh oleh
iblis itu. Sehingga Allah memberikan senjata bagi manusia, khususnya orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa oleh iblis itu, yaitu iman. Jadi iman adalah senjata bagi orang yang percaya kepadanya. Makanya bagi orang percaya sangat penting sekali, karena iman adalah pemberian daripada Allah sebagai senjata bagi orang yang percaya. Dan inilah yang bisa komunikasi sama dengan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu kan Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Khususnya bagian A. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, kalau tidak ada iman bagi kita semua, mustahil berkenan kepada Allah. Makanya iman adalah senjata yang sangat butuhkan dalam kehidupan kita semua untuk komunikasi sama dengan Tuhan. Sehingga terjadilah perlindungan bagi kita semua daripada godaan, ya, daripada iblis itu. Makanya DNA orang yang percaya adalah iman. Begitu orang di Indonesia pun ada orang percaya, di Korea pun ada orang percaya, di Amerika pun ada orang percaya kepada Yesus. Secara seluruh dunia ini banyak orang yang percaya kepadanya. Tetapi satu DNA, yaitu iman. Sehingga orang yang percaya harus memiliki iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena ini Tuhan yang memberi sebagai senjata bagi kita semua. Sekali lagi, semaknya GB Bojong Kamal harus tahu DNA orang percaya adalah iman. Sehingga kalau orang yang datang ke gereja tanpa iman, berarti belum punya DNA, ya, keturunan daripada Allah sendiri. Sebagai anak daripada Allah sendiri, DNA-nya adalah iman. Sehingga hanya sekadar datang ke gereja untuk beribadah, tapi tanpa iman, berarti belum memiliki DNA, ya, sebagai orang percaya, dengan kata lain sebagai anak daripada Allah sendiri. Dan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengarannya daripada firman Tuhan. Sehingga kalau seandainya kita tidak mendengar firman, berarti walaupun memiliki iman, tetapi iman yang tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Sehingga imannya tidak difungsikan atau tidak bisa dipergunakan. Iman yang tidak memiliki pengetahuan adalah iman yang mati. Kalau iman yang mati sama sekali tidak ada gunanya dalam kehidupan kita semua. Makanya betapa pentingnya orang percaya selalu mendengar firman Tuhan. Sehingga firman itu memberikan atau menimbulkan iman di dalam kehidupan kita semua. Nomor pasal 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Lebih utama itu firman Kristus daripada perkataan atau firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Yohanes dan Yakobus dan Petrus. Begitu banyak yang menuliskan firman-Nya di dalam perjanjian baru diilhamkan oleh Roh Kudus. Tapi diutamakan atau terutama adalah firman yang secara langsung daripada Yesus Kristus. Inilah yang firman yang menimbulkan iman di dalam diri kita semua. Makanya siapa yang mau timbul iman di dalamnya harus mendengar firman. Khususnya disampaikan oleh Yesus Kristus yang tercantum di dalam 4 Injil. Yaitu Injil Matius dan Markus dan Lukas dan Yohanes. Iman sangat penting bagi orang percaya. Karena iman adalah senjata bagi kita semua untuk melawan sama dengan iblis. Dan juga sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada Tuhan. Dan bagaimana dapat iman adalah iman timbul daripada pendengaran. Bagaimana pendengarannya? Yaitu daripada firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Sehingga dengan imannya berkenan kepada Allah. Nah inilah yang kita perlu sekali. Makanya tanpa pengetahuan, iman tidak akan bertumbuh. Imannya tidak akan bertumbuh, akhirnya menjadi
iman yang mati. Iman yang mati dengan kata lain, iman yang tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita berdoa, tapi tanpa iman yang memiliki pengetahuan. Di firman atau dikatakan di dalam firman, katanya bertele-tele. Tuhan Yesus bicara. Tidak boleh kita bertele-tele ketika berdoa sama dengan Tuhan. Bertele-tele artinya iman yang tidak mengetahui akan Tuhan. Sehingga perkataannya seolah-olah atau dilihat seperti sedang berdoa, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada artinya karena bertele-tele. Injil Matius pasal 6 ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Begitu jelaskan di dalam firman ini. Ya. Janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini penting sekali. Kita harus berdoa dengan iman. Tapi bukannya iman yang mati. Tapi iman yang memiliki pengetahuan akan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, bukannya dianggap oleh Tuhan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Makanya mereka sangka sendiri. Kalau mereka banyak omong. Sepertinya dikabulkan oleh Tuhan doanya. Tapi justru firman Tuhan. Yang tercantum di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 7 ini. Jangan bertele-tele. Bukan karena banyak kata-kata Tuhan yang mendengar. Tapi justru ketika berdoa dengan iman yang memiliki pengetahuan akan Tuhan, Tuhan akan mendengar. Karena ini iman ini yang sedang bertumbuh dengan firman daripada Allah sendiri. Maka kiranya Tuhan memberkati untuk seluruh jemaat KB Bojong Kamal, jangan memiliki iman yang tidak pengetahuan akan Tuhan. Sehingga ketika berdoa pun bertele-tele, yang tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Hanya capek berdoa, tetapi tidak ada menghasilkan sesuatu. Seperti orang Farisi. Mereka begitu tahu hukum Taurat. Perjanjian lama. Tapi mereka kebodohan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai anak daripada Allah sendiri. Sehingga mereka sendirinya membenarkan, menghakimi Yesus yang harusnya hukum mati sampai di kayu salib. Yohanes pasal ke-8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Di sini Yesus yang mengatakan. Keturunan Abraham, orang Farisi dan orang Israel di situ. Pada saat itu. Itu keturunan Abraham yang mereka percaya sebagai nenek moyang bagi orang yang percaya. Yesus pun mengakui mereka betul-betul yang percaya kepada hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Tapi justru mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu kebodohan. Karena mereka walaupun tahu hukum Taurat, tapi mereka tidak memiliki iman yang memiliki pengetahuan akan Tuhan. Sehingga kebodohannya sampai membunuh Yesus di kayu salib. Hal-hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita semua. Bukan secara fisik kita membunuh Yesus. Ya, tapi secara rohani kita seringkali membunuh Yesus. Menghakimi Yesus. Karena kita tidak begitu mengenal firman-Nya. Sehingga tidak begitu mengerti tentang Yesus Kristus. Walaupun kita disebut orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pengetahuan kita miliki iman adalah mati. Sehingga orang yang memiliki iman yang mati. Mereka datang ke gereja dan rajin ibadah, rajin komsel, rajin doa malam dan semuanya. Tapi di harapan Tuhan tidak ditangkap oleh Allah sendiri. Karena mereka tidak memiliki iman yang hidup. Yang artinya memiliki pengetahuan akan Tuhan. Sehingga tidak bisa berkenan kepada Allah. Walaupun doa puasa, doa rantai, ya, doa semalaman dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan secara agamawi kita yang lakukan. Tetapi tanpa iman yang memiliki pengetahuan. Sia-sialah sampai doa kita menjadi bertele-tele. Tidak ada gunanya.
kita memiliki iman yang mati. Karena iman yang mati tidak bisa melakukan sesuatu untuk bagi kita semua. Walaupun nyanyi, walaupun sembah, walaupun najin, sampai ambil pelayanan di dalam gereja pun tidak bisa taat kepada Allah. Kenapa tidak bisa taat kepada Allah? Karena tidak memiliki iman yang pengetahuan akan Tuhan. Sehingga dengan kata lain tidak begitu persis mengerti Allah siapa. Sehingga selalu mengutamakan perasaan kita sendiri daripada kemauan atau kehendak Tuhan yang harusnya kita tangkapi dan lakukan di dalam pelayanan kita. Di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepadanya. Saya mau tanya kepada seluruh jemaat GBI Bojong Kamal. Apakah iman kita jemaat GBI Bojong Kamal di atasnya penasaran atau di atasnya firman-Nya? Kalau ketika kita menaruhkan iman kita di atas perasaan, ya pasti perasaan yang mengaturkan iman kita. Tetapi ketika menaruhkan iman kita di atas firman-Nya, firman-Nya menguasai iman kita. Sehingga iman kita memiliki pengetahuan akan Tuhan, pasti kokoh. Sehingga selalu berkenan kepada Tuhan. Lewat doa, lewat pelayanan pun. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan berkenan. Akhirnya diberkati di dalam Yesus Kristus. Seperti yang sering saya katakan. Tunas liar telah dicangkokkan pada pohon zaitun. Yang penuh dengan pentah. Berarti kehidupan kita yang akhirnya maut itu tidak akan kena maut. Tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Karena kita sudah dipatahkan dari maut, ditangkokkan pada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sehingga seperti Yesus yang bangkit, kita ikut juga kebangkitan seperti Yesus sendiri alami. Nah, inilah iman yang kita harus memiliki karena tahu tentang Allah. Sehingga kita bukannya mau, tapi beroleh hidup yang kekal. Yang sering saya mengatakan kepada seluruh jemaat, baik di Pekampuran maupun di Bojong dan Citra. Perkiraan saya, menurut saya, bisa juga 10% saja dari jemaat gereja masing-masing diselamatkan. Sesuai dengan 10 kusta, 9 hanya selamatkan tubuhnya. Kesembuhan daripada kusta. Tetapi 1 orang Samaria yang diselamatkan sampai jiwa dan roh. Karena 9 orang atau 9 kusta tidak begitu mengenal Yesus. Hanya mereka mendengar dan mereka rindu kuasa daripada Yesus saja. Tapi setelah ditahirkan, disembuhkan, mereka kabur ke tempat masing-masing tanpa salam lagi sama dengan Yesus. Tetapi 1 orang Samaria datang kembali kepada Yesus dan terima kasih dan ingin tahu Yesus siapa. Dan Yesus yang memperjelaskan dirinya kepada orang Samaria ini. Orang Samaria ini percaya kepadanya. Sehingga jiwa pun bukan hanya tubuh, tetapi jiwa pun diselamatkan. Paling sedikit pada saat itu orang Samaria memiliki iman. Timbul memiliki iman. Karena sedang diperkenakan daripada Yesus Kristus. Sehingga Yesus yang memperkenalkan kepada orang kusta yang baru disembuhkan. Sehingga disitulah timbul iman. Dan timbul iman. Dan imannya berkenan kepada Allah. Sehingga orang Samaria diselamatkan. Bukan hanya tubuh. Tetapi sampai jiwa dan roh. Seperti tunas liar. Telah dipatahkan dan telah dicangkokkan pada pohon zaitun yang penuh dengan pentah. Berarti orang yang memiliki iman, yang memiliki pengetahuan akan Tuhan, apa saja dilakukan pasti diberkati. Seperti Yohanes pasal 10 ayat 10, itu iblis pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk mempunyainya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa yang memiliki pengetahuan akan Yesus Kristus pasti diselamatkan dan juga hidupnya penuh dengan berkat yang melimpah. Ini sudah juga tercantum di dalam firman Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Dan yang menenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasaan. Siapa yang mengenal Tuhan? Siapa yang tidak mengenal Tuhan? Sampai akan dibinasa. Yaitu dengan kata lain, siapa yang memiliki iman yang memiliki pengetahuan. Siapa yang memiliki iman, tetapi imannya bukan hidup. Yang mengenal Tuhan, tetapi iman yang mati. Bagaimana kita menjaga, ya, memiliki iman yang hidup, yang mengerti akan Tuhan, yaitu jawabannya dari ayat 1 sama dengan 2. Mazmur pasal 1 ayat sama dengan 2. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, tetapi yang kesukaannya, ini perhatian. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang percaya, orang memiliki iman, yaitu bukannya tidak suka membaca firman. Tapi justru menjadi kesukaannya, yaitu Taurat Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan. Yang menenungkan. Bukan hanya suka saja, tapi sukanya bagaimana? Menenungkan. Taurat itu kapan? Siang dan malam. Berarti senantiasa berusaha mengenal Tuhan lewat hukum. Lewat Taurat Tuhan atau lewat firman-Nya sebagai hukum daripada Allah sendiri. Sehingga di hadapan Tuhan salah kita berusaha tidak melakukan. Di hadapan yang benar kita berusaha untuk melakukannya. Sehingga menjadi orang benar. Dan juga ada yang orang yang tidak benar. Orang yang benar selalu berkenan jalannya. Tetapi orang yang tidak benar itu mereka menuju ke binasaannya. Itu jelaskan juga firman-Nya. Di Korea ada perumpamaan. Ada seekor anjing yang menjaga di sekolah selama 3 tahun. Bisa juga akhirnya omong. Anjing sekolah selama 3 tahun di sekolah. Karena selalu mendengar suara bacaan daripada murid di kelas. Akhirnya bisa juga. Ini seekor binatang yaitu anjing. Karena suka mendengar suara bacaan muridnya di sekolah. Akhirnya bisa juga omong. Itu perumpamaan. Bukannya bilang anjing yang bisa bicara. Tapi orang yang tidak peduli pun karena telinga selalu mendengar apa yang mereka mendengar. Akhirnya mengeluarkan apa yang mereka mendengar. Ketika kita suka mendengar firman-Nya. Pasti mengeluarkan juga perkataan-perkataan firman-Nya. Dan timbul imannya. Sehingga perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah beriman. Sehingga mengeluarkan perkataan yang mempunyai iman. Sehingga berkenan kepada Allah. Sehingga Allah pun peduli hidup kita. Tidak akan dibiarkan. Ya. Siang dan malam kita merenungkan firman-Nya. Akhirnya pada musimnya. Apapun hasil. Kita kembali lagi Mazmur pasal 1 ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di mana kapan saja ya bagi orang yang beriman melakukan sesuatu atau diperbuatkan sesuatu pasti berhasil. Tidak akan sia-sia. Ya, tidak akan kosong, tidak akan gagal, tetapi akhirnya berhasil. Setiap musim bisa berbuah. Sampai tahun pun tidak akan layu. Apapun diperbuatnya akan hasil. Itu bagi orang yang betul-betul memiliki iman, yang memiliki pengetahuan akan Tuhan. Betapanya penting sekali iman bagi kita semua. Seperti tadi saya sudah sampaikan artinya mendengar apa saja pasti kita akan mengatakan melalui mulut kita. Seperti anjing yang menjaga sekolah selama 3 tahun
selama 3 tahun lamanya, dia selalu mendengar suara bacaan murid-murid di sekolah atau di kelas sekolah. Akhirnya bisa juga dia bicara apa yang dia mendengar. Nah, orang-orang yang percaya selalu siang dan malam merenungkan firman, pasti melakukan dengan iman. Tetapi orang Farisi, orang Israel, orang Yahudi tidak seperti itu. Sehingga dianggap oleh Yohanes Pembaptis bilang, itu keturunan ular beludah. Kalau ular beludah satu kali gigit orangnya, pasti dia bisa langsung tewas. Karena racunnya di dalam diri, yaitu ular beludah itu, betapa racunnya bahaya. Orang-orang yang tidak memiliki iman, yang akan pengetahuan Tuhan, apapun mengeluarkan kata-kata itu tanpa iman, bisa racun. Bisa membunuh diri secara rohani. Bisa membunuh orang lain secara rohani. Makanya waspadalah orang yang percaya mengeluarkan perkataan-perkataan itu, harusnya dengan iman yang memiliki pengetahuan akan Tuhan. Sehingga apapun dikatakan akan menghasilkan dan diberkati dalam kehidupan kita semua. Makanya Yesus pernah mengatakan, ketika dia datang kembali, kedua kalinya, apakah dia mendapat iman di bumi ini? Lukas pasal 18, ayatnya ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu Yesus, itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Itu pertanyaan daripada Yesus sendiri. Aku datang kembali. Apakah aku dapat iman di bumi ini? Iman yang mengetahui akan Tuhan. Sehingga tanggalnya tidak tahu, bulannya tidak tahu, tahunnya tidak tahu. Tapi persis sesuai dengan kondisi dunia ini, Yesus akan datang. Sehingga sebagai mempelai wanita, mempersiapkan diri. Itu juga salah satu yang dapat daripada pengetahuan akan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, tidak tahu kapan didatangi dengan mempelai laki-laki, sehingga ya ada yang sudah siap minyak bisa diterima, diajak untuk masuk di dalam acara pemberkatan nikah. Tetapi ada 5 gadis bodoh yang belum siap, sehingga ditolakin oleh mempelai laki-laki, tidak bisa masuk acara atau pesta pernikahannya. Sekarang sudah menjelang kedatangan Yesus kedua kalinya. Seluruh jemaat GBI Bojong Kanal seharusnya mulai persiapan diri dengan firman-Nya, karena firman adalah petunjuk bagi kita semua. Dan firman-Nya yang timbul iman bagi kita semua, sehingga melalui iman kita diselamatkan sampai masuk ke kerajaan surga. Sekarang selalu semakin heboh HP yang kita pegang. Sebenarnya ini pesawat HP ini sangat-sangat kecil. Bisa di dalam tangan. Tetapi pengetahuan atau info-info segala sesuatu bisa ketemukan ya di dalam HP. Makanya sangat gunanya dalam kehidupan yang tinggal di bumi ini pada sekarang ini. Sehingga orang-orang sangat suka mau ganti-ganti dengan baru, HP yang baru, supaya segala sesuatu ya apa yang mereka mau atau mau mendapat bisa dapat lewat HP. Ini alat yang sangat kecil, pun ya memberikan sesuatu info yang sangat bagus bagi kita semua. Apalagi firman-Nya. Firman ini tidak pernah berubah setelah dikeluarkan daripada mulut Allah yang tertulis di dalam perjanjian lama dan baru, tidak pernah berubah. Kalau HP itu rusak, buang, tidak bisa mendapat info lagi. Ya. Dan harus beli lagi HP, kemudian diisi lagi aplikasi dan sebagainya, baru mendapat info. Tetapi kalau firman dari dulu, sekarang, dan akan, tidak akan berubah. Firman atau betul-betul kebenaran, karena tidak pernah berubah. Yang menjaminkan hidup kita sampai masuk ke kerajaan surga. Ibrani pasal ke-4 ayat ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di sini katakan, firman Tuhan hidup dan kuat. Tajamnya dobi daripada pedang bermata dua manapun. Sampai ditusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kita. Sendi-sendi dan sumsum. Itu sendi-sendi dan sumsum di dalam tubuh. Artinya, tetapi lebih tajam lagi secara dunia adalah segala sesuatu tidak ditemukan oleh firman-Nya. Firman yang begitu sempurna dalam kehidupan kita semua. Sehingga firman yang kita harus mengejarkan siang dan malam, dan dapatlah imannya itu. Dan imannya segala sesuatu bagi kita semua. Hosea pasal ke-4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Firman ini yang saya selalu suka, sampai sering disampaikan kepada jemaat. Umatku berarti bangsa Israel. Sekarang umatku adalah kita semua sebagai anaknya. Tapi ada juga binasa. Kenapa? Tidak mengenal Allah. Orang yang berdua bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Berarti memiliki iman. Seandainya kita memiliki iman, tapi imannya tidak mengenal Allah. Karena tidak begitu mengetahui tentang firman-Nya. Maka Allah pun akan menolak kita. Menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan, kita lupakan pengajaran Allah kita. Sehingga dia pun akan lupakan anak-anak kita semua. Sebenarnya firman ini kalau semakin mengerti lebih dalam lagi, itu mengerikan kita semua. Karena ketika kita tidak memiliki iman yang mengetahui akan Tuhan, keturunan kita pun akan dilupakan oleh Allah. Sehingga seperti mereka tidak ada perlindungan yang betul-betul hidup tengah-tengah dunia yang begitu menggodakan mereka. Sampai bisa dibawa seperti Habil dibunuh oleh Kain. Dan terbelakang Kain yang membunuh Habilnya adalah iblis. Untuk itulah Yesus datang menjadi manusia. Marilah kita lebih mengenal Yesus. Dia yang memberikan iman kepada kita semua. Dan iman bagi kita semua adalah senjata melawan dengan iblis itu. Sehingga bukannya dikalahkan, tetapi mengalahkan perbuatan-perbuatan iblis itu. Akhirnya diberkati dalam segala kelimpahan sampai masuk ke kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati firman ini bagi seluruh jemaat GB Pojok Kamar ini sepanjang minggu ini. Sehingga jemaat berusaha memiliki iman. Ya, yang memiliki pengetahuan akan Tuhan. Jangan malas ya untuk membaca firman. Kalau ada siang waktu, kalau ada waktu malam pun, selalu jangan jenuh-jenuh, jangan malas untuk membacanya. Firman itu yang perkenalan bagi kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasihlah GB Pojok Kamar ini ya Tuhan. Tim penggembala ini berusaha untuk mengatakan ibadah di Godu yang telah disediakan segalanya sesuai dengan protokol kesehatan sebagai himbauan daripada pemerintah. Tapi ada saja halangan bagi kami sehingga sampai minggu ini pun belum bisa kami berkumpul bersama-sama untuk ibadah di gedungnya. Tapi Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan kekuatan kami, biar kami tetap jangan jenuh-jenuh, tetap berdoa dengan iman, dan tetap melakukan dengannya pemerintah, sehingga pemerintah mengizinkan, biar kami boleh ibadah bersama-sama di gedungnya. Sepanjang minggu ini, hamba-hamba tim penggembala ini serahkan seluruh jemaat GB Pojok Kamar kepadamu Tuhan. Biar Engkaulah yang menampakkan diri di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka siang dan malam menunaikan firman dan membacanya, Engkaulah curahkan berkat di atas kehidupan mereka. Orang tua, anak, cucu, semuanya seisi rumah mereka masing-masing, Engkau peduli, Engkau memberkati. Karena dengan iman saja Engkau Tuhan berkenan kepada kami. Kami juga berkenan kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati, tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat GB Pojok kami.
Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau tetap menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBI Bojong Kamar. Sampai ketemu.